Apple nggak mau ketinggalan, tahun ini bakal menjadi perubahan yang paling besar banget ya guys. Dan lagi rame ya, bocor tampilan desain iPhone 18 Pro dan iPhone Fold ya. Dari mulai dukungan RAM-nya, display, sampai tampilan desain yang udah berubah total. Nah, kira-kira seberapa jauh perubahannya? Yuk kita bahas. Apple sepertinya lagi nyiapin perubahan paling besar semenjak iPhone X kemarin ya guys. Bukan cuma soal kamera atau chipset yang lebih kencang, tapi tampilan desain yang bakal berubah total. Dan satu lagi ya, produk baru yang udah ditunggu-tunggu cukup lama itu adalah iPhone Fold. Itu kenapa di video kali ini kita akan bahas semua terkait buat rumor iPhone 18 Pro yang bakal rilis di tahun ini ya guys. Nah, kira-kira kapan sih iPhone 18 Pro dan iPhone Fold ini dirilis? Kalau dari yang baca-baca, berdasarkan bocoran terbaru dari analisis dan supply chain, Apple diperkirakan akan merilis iPhone 18 Pro dan iPhone Fold. Ini tetap sama ya guys, di bulan September tahun 2026. Jadi kurang lebih tinggal 8 bulan lagi ya. Nah, yang menariknya, ada indikasi Apple mulai menerapkan strategi rilis 2 tahap ya guys. Yang pertama, ngomongin buat iPhone versi Pro-nya, iPhone Pro, iPhone Fold, akan rilis terlebih dahulu di bulan September. Sedangkan buat varian base modelnya, iPhone 18 base model, iPhone 18e, ini akan dirilis di awal tahun 2027 ya, sekitar bulan Maret atau di bulan Aprilnya guys. Jadi ngomongin buat perilisan iPhone versi Pro dan versi base modelnya ini dijadwalkan terpisah ya. Next ada di chipset dan performance-nya. Dikabarkan iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max akan menggunakan chipset A20 Pro yang dibuat dari 2 nm dari TSMC, yang katanya sih ini lebih hemat daya dan lebih kencang buat AI dan multitaskingnya guys. Kalau secara kasarnya aku baca-baca, katanya ngomongin buat performance-nya bakal naik 10-15% lebih cepat dari A19 Pro. Dan yang menariknya, untuk efisiensi dayanya itu bisa sampai 30% ya guys, lebih hemat buat pemakaiannya. Jadi ngomongin buat baterai iPhone, itu sih harusnya bisa lebih irit ya di chipset yang baru ini. Dan ngomongin buat bocoran RAM-nya, mulai tahun ini sampai tahun kedepannya, untuk standar iPhone itu akan dimulai dari RAM 12GB ya guys. Karena mulai tahun ini juga, Apple tuh akan fokus ke pengembangan AI ya. Jadi ngomongin buat RAM gede, ini nggak cuma sekedar ngomongin buat editing, multitasking, apalagi mungkin buat kedepannya semakin banyak lagi aplikasi-aplikasi buat AI, website AI, yang dimana ini buat menjalankannya butuh banyak RAM. Itu kenapa buat kedepannya aku rasa dengan RAM 12GB ini itu udah ideal banget ya guys buat proses kerja AI. Selanjutnya ngomongin buat tampilan desain iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max. Nah, ini bagian paling kontroversial karena dikabarkan Apple udah menyiapkan fitur baru ya, Face ID under display, yang artinya ngomongin buat Face ID ini udah berada di bawah layar ya. Jadi ngomongin buat tampilan displaynya akan lebih clean lagi, nggak menggunakan notch dan tanpa dynamic island. Awalnya sempat muncul rumor tampilan seperti ini yang cuma nonjol titik kecil aja di bagian ujung kiri atas layarnya. Kayak mirip-mirip seperti Android pada umumnya ya, cuma satu titik aja, layarnya clean bersih. Tapi bocoran terbaru itu sepertinya nggak akan kejadian di iPhone 18 Pro ya guys. Menurut aku juga ini terlalu cepat banget ya kalau Apple benar-benar mau ngilangin untuk tampilan notch dan dynamic island-nya. Nah, bocoran yang paling masuk akal adalah ngomong buat kamera depannya ini masih tetap di bagian tengah dan tetap menggunakan dynamic island, tapi ngomongin buat ukurannya dibikin lebih kecil sedikit ya guys. Dan itu agak mirip seperti proses iPhone 12 ke iPhone 13 ya, yang dimana ngomongin buat notch-nya dipotong 20%. Jadi ngomongin buat iPhone 18 Pro, dynamic island lebih kecil ini sangat mungkin terjadi ya. Dan kalau Apple ngapus dynamic island-nya, ini kayaknya masih jauh ya guys. Nah, gimana dengan tampilan bodi belakangnya? Kalau kita lihat, ngomongin buat bodi belakang, bocornya itu sebenarnya masih sama aja seperti iPhone 17 Pro-nya. Layout kamera juga masih sama. Ngomongin buat tonjolannya masih tetap sebesar ini. Tapi di sini katanya ngomongin untuk area MagSafe-nya, warna itu akan dibikin seperti warna body keseluruhannya ya guys. Jadi ngomongin buat warna dual tone-nya ini, itu nggak akan terlalu mencolok ya perbedaannya. Karena sejauh ini kan kalau kita liatin di varian iPhone 17 Pro, baik itu warna silver, warna biru, warna orange, warna buat area MagSafe-nya itu tuh terlalu kontras banget ya perbedaannya. Dan terkesan tuh malah kayak desainnya tuh kayak agak murahan banget ya dari body belakangnya. Ini sih menurut opini aku pribadi ya guys. Jadi kayak gimana gitu, kayak kurang enak dilihat mata ya. Sedangkan dari ukuran size juga ini masih tetap sama. 18 Pro berukuran 6,3 inch dan 18 Pro berukuran 6,9 inch. Cuman di sini ada upgrade tipis-tipis pada bagian displaynya guys.
Dikabarkan iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max akan menggunakan teknologi LTPO display yang baru, yang dimana ini akan jauh lebih efisien lagi ya dari penggunaan baterainya. Ya semoga aja ya. Jadi ngomongin buat baterai yang lebih hemat ini, nggak cuma dari chipset tapi dari display juga didukung. Jadi buat pemakaian baterainya bisa lebih lama lagi. Next, ngomongin buat iPhone yang paling ditunggu-tunggu adalah iPhone lipat ini ya guys. iPhone Fold yang akan dirilis di tahun 2026, era baru Apple ya. Nah, ngomong buat ukuran size-nya, kira-kira berapa sih ya ukuran size iPhone lipat ini? Dari rumor yang udah beredar, kalau dia dilipat, ditutup, akan berukuran size 5,5 inci dan itu sama seperti iPhone 12 mini, 13 mini, dan mirip seperti iPhone SE juga ya guys. Jadi ngomongin buat satu tangan, menurut aku ini cukup nyaman-nyaman aja ya. Dan sedangkan pada saat layarnya dibuka, ini akan berukuran size 7,8 inch ya guys. Hampir mirip seperti ukuran iPad mini dengan rasio 4:3. Menurut aku ini juga udah ideal banget ya rasio ini. Cocok buat split screen, buat reading, buat editing ringan, dan buat penggunaan Apple Pencil. Mungkin nanti kedepannya bakal support Apple Pencil. Ngomongin buat ukuran 7,8 inch menurut aku juga masih termasuk kategori yang ideal ya guys. Nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Next ada di bagian lipatan dan engselnya. Ngomongin buat lipatan ini yang Apple tuh udah cukup lama ya guys. Dia ngeluarin beberapa kali percobaan di bagian layarnya. Apple tuh ingin mencoba mengurangi kris lipatannya atau bercak bekas lipatan. Yang kadang kita tahu ya ngomongin buat smartphone Fold saat ini, kita kan ngomongin buat bekas lipatannya bener-bener kelihatan banget ya. Nah katanya si Apple ini bakalan meminimalkan efek lipatannya ya guys. Aku sih nggak tahu ya dengan metode seperti apa. Semoga aja ini juga menjadi peningkatan yang cukup baik ya ngomongin buat iPhone Fold. Sedangkan ngomongin dari engselnya juga udah menggunakan liquid metal yang diklaim sama Apple lebih kuat, lebih ringan, dan lebih tahan lama ya guys. Jadi ngomongin buat iPhone Fold ini nggak cuma sekedar buat pemakaian short time 1-2 tahun, tapi dengan menggunakan material yang baru ini, engsel yang lebih kuat, itu cocok juga buat pemakaian jangka panjang ya guys. Artinya Apple akan lebih fokus ke durability, nggak cuma ngomongin buat tampilan body yang lebih tipis. Karena dari material body sendiri dikabarkan Apple tuh udah menggunakan semuanya full titanium body ya guys, yang lebih kuat, lebih premium. Tentunya ngomongin buat harganya juga bakalan lebih mahal ya guys. Dan ngomongin buat ketebalan bodinya, itu benar-benar tipis banget ya dari baca-baca. Dalam posisi dibuka hanya 4,5 mm, dan pada saat ditutup ini yang berukuran size antara 9 sampai 9,5 mm. Jadi kurang lebih ini kayak dua iPhone ditumpuk jadi satu ya guys. Nah gimana dengan fitur-fitur kameranya? Ngomongin buat layout kamera yang bocor saat ini, itu hanya menggunakan dua lensa aja guys. Dan ini ngomongin buat layoutnya agak mirip seperti iPhone Air ya. Cuma bedanya iPhone Air single lens, dan di iPhone Fold dia ditambah satu lensa lagi ya. Dugaan aku itu lensa buat support ultra wide ya guys. Nah menurut teman-teman gimana nih dengan dukungan lensa belakang ini ya, dibikin flat dua lensa? Menurut aku ini lebih cocok ya daripada dibikin 3 boba. Kesannya kayak malah agak aneh karena ukurannya juga kecil banget ya, 5,5 inci ya guys pada saat dilipat. Lalu bagaimana dengan posisi kamera depannya? Sebenarnya sih ini agak mirip seperti smartphone yang udah ada ya, ngomongin buat smartphone lipat. Kameranya 2 titik pada saat layar dilipat dan pada saat layar dibuka guys. Jadi ngomongin buat kebutuhan buat video call, FaceTime, meeting, ini yang masih aman-aman aja ya. Nah yang terakhir ngomongin buat fitur keamanannya. Dikabarkan buat iPhone lipat ini dia nggak menggunakan Face ID guys, tapi balik lagi menggunakan Touch ID atau fingerprint, yang dimana konsepnya ini sama seperti iPad Air ya. Jadi buat makainya, teman-teman tinggal klik aja di bagian side button ini ya guys. Dia akan langsung ke unlock. Nah menurut teman-teman gimana nih? Ngomongin buat iPhone lipat nggak pakai Face ID, balik lagi ke Touch ID. Apakah ini merupakan downgrade di iPhone yang akan rilis tahun 2026? Silahkan ya tinggal tulis aja di kolom komentar. Nah itu aja guys ngomongin buat video update kali ini. 18 Pro dan iPhone Fold. Menurut teman-teman, apakah iPhone Fold bakalan laris manis di tahun ini? Bisa mendapatkan banyak perhatian pengguna Apple sehingga mereka mau upgrade ke iPhone lipatnya, atau bakal menjadi iPhone yang gagal lagi ya seperti iPhone 16e, iPhone Air juga yang katanya jauh lebih tipis, lebih kuat, alhasil juga itu juga nggak narik banyak peminat pengguna Apple ya guys. Dan kalau aku lihat-lihat sebenarnya tuh masalahnya bukan di fitur-fitur ya, tapi balik lagi ke harga aja guys. Harganya ini masih terlalu mahal banget ya. Dan ngomongin buat saat-saat ini, orang tuh lebih milih iPhone yang value for money, pakai buat jangka panjang, fitur juga nggak butuh banyak-banyak banget. Yang penting iPhone itu nggak lemot, baterai irit. Ya udah ya, cuman gitu aja guys sebenarnya. Nah menurut teman-teman gimana nih? Silahkan ya tinggal tulis aja di kolom komentar.
Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.